Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta Pemprov hingga TNI untuk membeli kendaraan listrik produksi dalam negeri. Ya, Presiden Prabowo Subianto pun menilai penggunaan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya transisi energi dari energi fosil beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap pemerintah provinsi hingga Tentara Nasional Indonesia membeli kendaraan berbasis listrik seperti bus dan truk buatan dalam negeri guna mendukung industri nasional. Permintaan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan komersial. Sebelumnya Prabowo juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang lebih dulu telah memesan kendaraan listrik seperti Pemprov Jawa Tengah serta Pemprov Jakarta melalui layanan Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air. Ya, Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya. Prabowo pun menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Ya, Priska, terkait dengan peralihan mobil listrik ini, misalnya, ya maksudnya sebenarnya bagus ya. Cuman kembali lagi, apakah sudah siap prasarananya atau belum, kan itu permasalahannya. Karena kalau misalnya banyak yang beli mobil listrik, kemudian mobil listriknya semakin banyak, ini juga di jalan-jalan udah mulai ya hybrid atau mobil listrik gitu. Pengisian bahan bakarnya sudah cukup belum ya? Nah gitu. itu dia, terutama kalau misalnya kayak waktu itu mudik, zaman arus mudik, pokoknya di beberapa SPBU memang ada juga disediakan rest area khusus arus mudik, khusus untuk pengecasan. Cuman kembali lagi untuk ketersediaannya aja cuma berapa port doang, mungkin cuma 2 atau 3. Itu pun sementara untuk kendaraan listrik lainnya ngantri untuk pengisian setengah jam, itu kayaknya wasting time banget. Jadi kalaupun seandainya didorong untuk mobil listrik, pengisiannya juga harus ditambah ya. Prasarananya. Nata ada rencana untuk beli mobil listrik? Kayaknya sejauh ini sih belum, masih konvensional aja deh, pakai bensin biar aman. Apa pertimbangannya? Itu dia, prasarananya untuk pengecasan itu masih kurang banyak ya. Jadi nunggu makin banyak, terus mungkin bisa beralih ke mobil listrik ya. Iya. Ya, kita ke informasi. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008 hingga 2015. Ya, salah satu tersangka adalah Muhammad Riza Khalid. Dalam perkara ini, tersangka Muhammad Rizal Khalid diduga mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah jenis premium 88 dan Pertalite 92 dengan berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Petral. Lebih modus yang digunakan adalah antara lain pengkondisian tender, pembocoran nilai harga perkiraan sendiri, serta memperpanjang rantai pasok sehingga menyebabkan harga menjadi mahal dan tidak kompetitif. Akibat korupsi ini menyebabkan kerugian negara, namun saat ini Kejagung masih merinci besaran kerugian negara tersebut. Dari 7 tersangka, 5 orang ditahan selama 20 hari di Rutan Kejagung. Salah satu tersangka menjalani penahanan kota karena kesehatan. Sementara MRC atau Muhammad Rizal Khalid diketahui masih berstatus buron dan telah diterbitkan red notice. Pemirsa, harga minyak yang melonjak tinggi berimbas pada naiknya harga kebutuhan bahan baku plastik. Ya, misalnya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, hingga kini harga plastik masih terus meroket. Imbas konflik di Timur Tengah, banyak negara-negara yang terdampak. Ketika jalur vital seperti Selat Hormuz terganggu, pasokan bahan baku plastik pun ikut tersendat. Dampaknya langsung terasa di Indonesia. Harga plastik menjadi naik, benda sederhana yang kita gunakan sehari-hari.
Harga plastik kini sudah naik sampai 50% tergantung dengan jenisnya. Sebagai contoh, gelas plastik yang tadinya dibanderol dengan harga Rp9.000 kini dijual dengan harga Rp14.000. Bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang gorengan, nasi goreng, atau pedagang kaki lima lainnya, kenaikan harga plastik yang menjadi bagian dari operasional harian ini bukan angka kecil. Kenaikan harga terus menggerus margin keuntungannya. Sekarang naik plastik tuh 80%, udah 80% dia. Oh iya? Tiap Dari harga berapa? kayak plastik Dayak tuh tadinya 12.000, sekarang jadi 18.000. Cukup tinggi ya naiknya. Dari kapan Bang? Naiknya dia dari pas puasa. Pas puasa? Pas puasa, tiap hari naik dia. Naik 1.000. Berkurang. Tadinya orang mau beli plastik gak jadi karena mahal gitu. Nyari yang paling murah dia. Orang-orang. Ya agak kurang dan kebetulan kita diomelin juga kok naik terus. Ya paling saya bilang ibu cek di tempat lain dulu. Kayak kertas nasi nggak terlalu tinggi, kertas-kertas ya. Yang campuran tisu juga belum naik ya. Khususnya yang murni. Kayak PE sama HD bening ya. Banyak warga yang mengeluhkan harga plastik yang membumbung tinggi dan efek dominonya yang tak terhindarkan. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan terhadap plastik dan impor bahan bakunya, membuat ekonomi domestik rentan terhadap gejolak global. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lonjakan harga bahan baku utama seperti kedelai dan material pendukung lainnya seperti plastik secara simultan mulai memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di berbagai daerah. Dan untuk mengetahui dampak dari kenaikan bahan baku dan plastik, kita telah terhubung dengan rekan Wenda Nura yang kini berada di salah satu pengrajin tempat di Jalan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Wenda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Belakangan ini ramai menjadi perbincangan bahwa harga kedelai dan juga plastik yang tengah naik. Dan kabarnya memang untuk harga kedelai naik ini dikarenakan nilai rupiah yang semakin melemah di global dan juga ketegangan geopolitik. Nah, tentunya saat ini saya berada langsung di kawasan pengrajin tempe, tepatnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana tadi kami sempat berbincang bersama salah satu pengrajin tempe di tempat kami melaporkan saat ini, dan memang mengatakan bahwa sebetulnya untuk kenaikan harga kedelai ini belum termasuk yang paling tinggi karena memang sebelumnya sempat menginjak harga tertinggi di Rp1.400.000 per kintalnya. Namun saat ini memang hanya mengalami kenaikan di harga Rp140.000 per kintalnya, di mana sebelumnya di kisaran harga Rp960.000, saat ini di Rp1.100.000. Namun yang paling menjadi perhatian para pengrajin tempe di tempat kami melaporkan adalah untuk harga plastik, di mana harga plastik ini meningkat hingga 80%. Sedangkan di tempat kami melaporkan saat ini juga memang di kawasan pengrajin tempe, di mana tempe yang diolah ini untuk menjadi keripik tempe. Nah, di mana plastik ini sangat dibutuhkan dalam proses produksinya. Nah, tadi kami juga sempat berbincang untuk menyiasati hal tersebut. Para pengrajin tempe ini terpaksa tidak bisa menaikkan harga jual karena memang konsumen memang dikhawatirkan konsumen tidak berkenan dengan kenaikan harga jual tersebut. Namun untuk menyiasatinya, para pengrajin tempe di tempat kami melaporkan ini terpaksa harus mengurangi takaran, seperti misalkan dalam 1 kilo keripik tempe dari para pengrajin ini terpaksa harus mengurangi sekitar 30 gram per kemasannya, seperti itu. Jadi kembali kami informasikan bahwa untuk saat ini untuk harga kedelai memang naik, namun dari pengrajin tempe mengatakan bahwa untuk harga kedelai yang naik ini belum termasuk genting sekali seperti itu, karena memang sebelumnya sempat berada di harga yang lebih tinggi dari saat ini. Namun untuk harga plastik yang saat ini sedang menjadi perhatian lebih. Kembali ke Anda, Nata, Priska. Ya, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.